Halo guys, sekarang saya udah di kosannya Pak Andik nih. Saya mau tanya-tanya nih, apa keluh kesah dia selama dia tinggal di Karawang dan nggak bisa pulang ke kampung halamannya saat Lebaran nanti karena ada checkpoint, dia nggak bisa mudik. Oke, langsung ke kosannya. Ya, kita udah sampai di depan pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Andik. Orang mana ini? Alhamdulillah sehat. Masuk. Ya, jadi saya mau tanya-tanya nih, Apa nih? Tanya-tanya Nggak apa-apa, ya nggak seputar itulah soal kehidupan saat ini. Aduh. Ya nggak apa-apa ya. Jangan nanya-nanya soal jodoh aja ya. Oke. Oke, bisa ya masuk. Boleh ya? Boleh. Saya masuk nih. Siap. Silakan. Oke, guys, sekarang kita udah set up semuanya. Kita sudah sama Pak Andik ya. Saya mau tanya-tanya tentang seputar kehidupan yang kita jalani sekarang ya. Kesibukannya apa, ngapain aja selama pandemi virus corona ini. Oke, jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar kita semua tetap semangat bikin videonya. Betul, Pak Andik? Betul sekali, Mas. Oke, kita langsung aja cekidot. Halo Mas Andik, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Pak Denny. Sehat. Jadi Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih? Apa aja kesibukannya selama virus corona? Apakah Mas Andi sibuk kerja atau hal-hal lain atau gimana nih? Ya, alhamdulillah untuk kesibukan saat ini cuma tinggal tidur ya, menikmati puasa seharian. Karena gara-gara pandemi ini alhamdulillah kerjaan sementara ditutup dulu. Jadi penghasilan lagi ngedown nih, lagi berkurang. Jadi Pak Anik juga selain nggak bisa mudik, yang nggak bisa kerja juga dia. Iya. Juga ya. Ternyata salah satu virus corona ini dampaknya sangat besar ya sampai ke pekerjaan. Jadi apakah itu masih bisa kerja atau gimana ya? Untuk saat ini sih kita benar-benar total ya. Total. Untuk saat ini kalau benar-benar total, kemungkinan sih ya setelah kembali normal kita buka lagi. Ya ngikutin alur aja. Oke. Jadi sekarang kegiatannya di kosan sibuk ngapain aja nih Pak Andik nih? Ya selain nyantai-nyantai ya mungkin kalau lagi slow paling kita ya nyari-nyari kesibukan aja lah, kecil-kecilan. Iya. Ya sekedar olahraga lah apa kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan pulang kampung itu benar-benar nggak bisa atau emang gimana? Sebenarnya kurang tahu juga ya, tapi kita ngikutin peraturan pemerintah aja. Karena kan pemerintah udah mengimbau jangan mudik. Oke. Ya kan. Pertama emang bagus sih buat mencegah terjadinya memperluas penyebaran kan. Jadi saya sebagai pemuda yang baik ya ngikutin aja lah gitu. Oke. Jangan mudik. Oke, jadi Pak Andik ini mengikuti arahan dari pemerintah, bagus ya untuk memberhentikan penyebaran virus corona ini. Memang sangat merasakan sekali ya. Iya. Tentu saya harap sih virus corona ini cepat hilang supaya kita semua juga bisa kerja dan kembali normal seperti biasa. Jadi keluar rumah pun nggak bisa was-was. Iya. Sebenarnya dalam hati juga pengen lah ngerasain mudik gitu kan. Apalagi kesempatan nih libur panjang. Kapan kita bisa lebaran di rumah? Apalagi kerjaan kita nggak bisa gitu kan namanya ngerasain lebaran di rumah. Iya betul. Cuman ya gimana lagi, kita harus ngikutin peraturan demi kebaikan bersama. Ya walaupun di sini perih Mas, jujur aja di sini perih ya. Kita nggak ada pendapatan. Iya. Makan harus. Iya betul. Tempat tinggal harus Bayar juga kan ya. Semua kebutuhan harus terpenuhi. Sementara penghasilan kita nggak ada gitu. Cuman ya semangat aja demi kebaikan bersama. Ya betul. Jadi begitu ya. Jadi selain sibuk makan tidur dan lain-lainnya, Bapak Adik ini kayaknya di sini ada gitar ya kayaknya. Ya ini buat. Ini kayaknya jago main gitar kayaknya. Kalau bilang jago sih nggak jago. Ya. Ini buat hiburan aja sih Mas. Jadi daripada kita jenuh gitu kan. Masa cuma makan tidur. Kita mau kemana-mana kan nggak boleh, lockdown kan. Ya betul. Ya. Jadi main gitar itu solusinya ya. Itu solusi satu-satunya ya. Alhamdulillah dengan main gitar banyak inspirasi nih, kita alhamdulillah saya banyak sedikit menciptakan lagu. Oke. Ya kan? Buka aja di channel saya ya. Boleh. Apa nama channelnya? Di Musik Ambyar. Oh, Musik Ambyar. Jangan lupa ditonton ya. Nah, di situ lagu-lagu saya sedang saya rilis sih, mulai saya masukin Oke. di YouTube-nya. Boleh bisa ditunjukin salah satu lagunya nanti di channel saya biar eksklusif dong. Boleh dilihat.
Boleh, biar boleh. pemirsa lihat. Cuman untuk yang ini gitarnya kita lagi rusak kayak gini sih, yang bagusnya lagi di bawah. lagi diambil. Tapi bisa juga kalau mau. Boleh deh. Boleh Boleh ya? ya ditunjukin ya guys. Oke, kita lihat nanti. Ya. Siap. Ya. Ini judulnya apa Pak Dik yang mau dinyanyiin? Sebenarnya ini lagu inspirasi udah lama ya. Ya. Udah inspirasi awalnya dari diri saya sendiri. Saya anak perantauan yang nggak pernah namanya lebaran di rumah tuh nggak pernah Mas. Cuman semenjak ada pandemi, jadi lagu ini saya rubah sedikit, liriknya saya rubah. Jadi mewakili bukan diri saya sendiri, tapi menjadi perwakilan semua orang yang saat ini terdampak pandemi dan lebaran di kota orang gitu. Jadi judulnya Lebaran di Perantauan. Wah, bagus sekali. Boleh kita dengerin ya sedikit guys. Oke. Untuk ayah ibu tercinta, maafkanlah anakmu ini yang tak bisa tuh kembali di hari fitri nan suci ini. Suara takbir menyayat hati, air mata berlinang membasahi pipi. Ingin rasanya ku kembali bersujud menangis di pangkuanmu. Sekian lamanya tak pernah bertemu, kini lebaran kita tak bersatu. Hanyalah doa yang selalu ku panjatkan, semoga kita akan bersatu. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran. Maafkanlah anakmu tak bisa pulang. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran. Minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya sedikit segitulah. Gila. Cuman itu keren banget lagunya. di tengahnya ntar nanti ada sekitar sedikit puisi gitu. Buat Oke. memperhayat Itu lagunya. bagus banget ya lagunya guys. Jadi tuh dapat inspirasi bikin lagu kayak gitu tuh gimana gitu? Kok Jadi bisa? dulu awalnya emang nggak tahu ya, karena saya lebaran, saya tinggal di kota orang ya. Khususnya ini lagu ini saya ciptakan semenjak saya di Karawang sini. Ya kan, semenjak saya di Karawang, saya lebaran nggak bisa pulang. Nah, ya buat nggak tahu kenapa pengen aja buat lagu kayak gitu. Sebenarnya ini udah kesekian kali lagunya, dan lagu ini saya udah rubah lagi buat biar mewakili keseluruhan orang yang sekarang terdampak pandemi gitu. Tentu lagu tadi tuh bisa mewakili semua orang ya yang nasibnya sama, yang gak bisa pulang, gak bisa lebaran di rumahnya sendiri sama keluarga bareng-bareng. Iya benar. Pasti sedih banget, guys. Kerasa banget kita lebaran di kampung orang ya kan. Ya apalagi kalau situasi kayak gini ya. Iya, Kita juga benar. sedih banget kan. Ya Iya. semoga semuanya bisa berakhir deh ya. Amin. Semuanya bisa kembali normal, Iya. kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita bisa kerja. Harapan satu-satunya mah pengennya cepat kembali kerja gitu. Nah, Kita iya, betul. pertama nggak ada kesibukan, kerasa pegel, badan itu males ya kan. Ya, tapi Pak Adik ini bisa tetap itu ya, bisa tetap apa namanya? Walaupun dia itu tetap bisa itu menghasilkan suatu karya gitu, walaupun nggak ada kesibukan. Iya karena nggak ada kesibukan, mau ngapain lagi gitu. Mending Iya, kita betul ngulik-ngulik sih, ya. sebuah karya gitu. Ini contoh yang bagus ya guys. Ya, Yang harus walaupun- ditiru. Iya walaupun gini mas, kita nggak tahu nih lah karya itu bakal ditonton orang, bakal
bakal di apa orang gitu kan, di explore gimana Ya, betul. susah gitu kan, setidaknya ya buat kesibukan aja. Ya betul sih. Pengennya cepet kerja mas, penghasilan udah nggak ada, Ya keuangan iya kantong lagi kering soalnya. semuanya ya sama kayak gitu ya. Iya benar. Ya semoga aja semuanya bisa kembali ya guys. Iya. Tapi ngomong tadi lagu itu mewakili semua orang kayaknya deh Pak Andi. Iya. Mereka itu kayaknya nggak hanya Mas Andik aja sebenarnya yang kayak gitu. Sebenarnya semua orang juga pasti bakalan kesulitan ya. Iya. Rasanya yang kayak gitu. Pasti rasanya sedih nggak bisa lebaran bareng keluarga di rumahnya Pasti, apalagi masing-masing. buat mereka yang lama banget gak ketemu, terus buat mereka yang baru mulai merantau nih, Mm-mm. orang yang belum mulai merantau jauh, sekarang lebaran nggak bisa pulang, Ya. bakal ngerasain sedihnya kayak gimana gitu kan. Ya. Kalau kayak saya juga walaupun udah sering nggak pernah lebaran pulang, ya sedih tapi nggak terlalu, tapi ya tetap sedih gitu kan. Ya pasti dong. Saya juga pernah ngerasain awal merantau sedih, tuh sedihnya lebih banget, lebih dalam. pasti lah. Iya. Pasti sedih banget dah. Saatnya lebaran kan kita biasanya kan kumpul sama keluarga, tapi kita nggak bisa sekarang kan. Iya. Jadi ada pesan-pesan nggak yang buat disampaikan buat para perantau di sana agar tetap sabar menjalani semuanya, atau Iya, buat iya. yang mau merantau nanti gitu. Jadi pesan-pesannya sih tetap percaya ya, suatu musibah itu pasti akan ada akhirnya gitu. Percaya aja, pandemi ini pasti akan berakhir. Ya tuh. Intinya mas satu, tetap jaga kesehatan, ya kan, jaga jarak aman, Iya. gak usah pergi kemana-mana deh, udah di lingkungan sendiri aja di rumah. Terus tetap patuh pada peraturan pemerintah mas. Iya. Kalau kita dibilang jangan mudik ya jangan mudik, dibilang keluar pakai masker, kalau kebutuhan apa ya pakai masker gitu. Kita harus nurut aja. Insya Allah pasti musibah ini berakhir kalau kita bisa nurut gitu kan. Iya betul betul. Jangan nggak usah bandel-bandel amat gitu kan. Ya walaupun kehidupan susah gitu kan. Mm-mm. Karena ya intinya lebih patuh itu lebih mempercepat mempercepat dan membatasi pergerakan virus pergerakan. ini ya. Betul. Iya, Jadi intinya kita harus sabar ya. sabar. Jadi kita harus sabar supaya virus corona ini cepat berakhir ya guys, supaya kita juga bisa cepat pulang ketemu keluarga masing-masing. Jadi jangan bandel, kita harus ikutin arahan pemerintah ya. Betul? Tetap semangat lah, tetap semangat. Iya, harus tetap semangat dan sabar ya intinya. Salam dari perantau-perantau Jawa Tengah khususnya ya. Ya, Salam dari saya juga perantau dari Jawa Tengah. oke, Semangat di kota orang. Yap, oke guys, itu wawancara dari salah satu perantau ya tinggal di Karawang ya. Perantau yang gak bisa pulang karena terdampak virus corona ini ya. Guys, jadi itu aja guys. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, and share ya. Buat pemirsa, buat kita semua. Supaya kita bisa bikin video lebih semangat lagi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny. Ya, Ya, terima kasih ya. selamat. Ya, halo guys, sekarang saya udah di kosannya Pak Andik nih. Saya mau tanya-tanya nih, apa keluh kesah dia selama dia tinggal di Karawang dan nggak bisa pulang ke kampung halamannya saat lebaran nanti karena ada checkpoint, dia nggak bisa mudik. Oke, langsung ke kosannya. Ya, kita udah sampai di depan pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Andik. Orang mana Apa ini? kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Masuk. Ya, jadi saya mau tanya-tanya nih, Apa nggak nih, apa-apa apa nih, nih? tanya-tanya Nggak apa-apa, ya nggak seputar itulah soal kehidupan saat ini. Aduh. Ya nggak apa-apa ya. Jangan nanya-nanya soal jodoh aja ya. Oke, Oke, bisa ya. boleh ya. Boleh. Saya masuk nih. Siap, Oke, siap. Silakan. Oke, guys, sekarang kita udah set up semuanya, kita sudah sama Pak Andik ya. Saya mau tanya-tanya tentang seputar kehidupan yang kita jalani sekarang ya. Kesibukannya apa, ngapain aja selama pandemi virus corona ini. Oke, jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar kita semua tetap semangat bikin videonya. Betul, Pak Andik? Betul sekali Mas. Oke, kita langsung aja cekidot. Halo Mas Andik, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Pak Denny. Sehat. Jadi, Alhamdulillah sehat. jadi gimana nih? Apa aja kesibukannya selama virus corona? Apakah Mas Andi sibuk kerja atau hal-hal lain atau gimana nih? Ya, alhamdulillah untuk kesibukan saat ini cuma tinggal tidur, makan, tidur ya, menikmati puasa seharian. Karena gara-gara pandemi ini alhamdulillah kerjaan sementara ditutup dulu. Jadi
penghasilan lagi ngedown nih, lagi berkurang. Jadi Pak Anik juga selain nggak bisa mudik, yang nggak bisa kerja juga dia. Iya. Juga ya. Ternyata salah satu virus corona ini dampaknya sangat besar ya sampai ke pekerjaan. Jadi apakah itu masih bisa kerja atau gimana ya? Untuk saat ini sih kita benar-benar total ya. Total. Untuk saat ini memang benar-benar total. Kemungkinan sih ya setelah kembali normal kita buka lagi. Ya ngikutin alur aja. Oke. Jadi sekarang kegiatannya di kosan sibuk ngapain aja nih Pak Andik nih? Ya selain nyantai-nyantai ya mungkin kalau lagi slow paling kita ya nyari-nyari kesibukan aja lah, kecil-kecilan. Iya. Ya sekedar olahraga lah apa kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan pulang kampung itu benar-benar nggak bisa atau emang gimana? Sebenarnya kurang tahu juga ya, tapi kita ngikutin peraturan pemerintah aja. Karena kan pemerintah udah mengimbau jangan mudik. Oke. Ya kan. Pertama emang bagus sih buat mencegah terjadinya memperluas penyebaran kan. Jadi saya sebagai pemuda yang baik ya ngikutin aja lah gitu. Oke. Jangan mudik. Oke, jadi Pak Andik ini mengikuti arahan dari pemerintah, bagus ya untuk memberhentikan penyebaran virus corona ini. Memang sangat meresahkan sekali ya. Iya. Tentu saya harap sih virus corona ini cepat hilang supaya kita semua juga bisa kerja dan kembali normal seperti biasa. Jadi keluar rumah pun nggak bisa was-was. Iya. Sebenarnya dalam hati juga pengen lah ngerasain mudik gitu kan. Apalagi kesempatan nih libur panjang. Kapan kita bisa lebaran di rumah? Apalagi kerjaan kita nggak bisa gitu kan namanya ngerasain lebaran di rumah. Iya betul. Cuman ya gimana lagi, kita harus ngikutin peraturan demi kebaikan bersama. Ya walaupun di sini perih mas, jujur aja di sini perih ya. Kita nggak ada pendapatan. Iya. Makan harus. Iya betul. Tempat tinggal harus bayar juga kan ya. Semua kebutuhan harus terpenuhi. Sementara penghasilan kita nggak ada gitu. Cuman ya semangat aja demi kebaikan bersama. Ya betul. Jadi begitu ya. Jadi selain sibuk makan tidur dan lain-lainnya, Bapak Adik ini kayaknya di sini ada gitar ya kayaknya. Ya ini buat. Ini kayaknya jago main gitar kayaknya. Kalau bilang jago sih nggak jago. Ya. Ini buat hiburan aja sih mas. Jadi daripada kita jenuh gitu kan. Masa cuma makan tidur. Kita mau kemana-mana kan nggak boleh, lockdown kan. Ya betul. Ya. Jadi main gitar itu solusinya ya. Itu solusi satu-satunya ya. Alhamdulillah dengan main gitar banyak inspirasi nih, kita banyak. Alhamdulillah saya banyak sedikit menciptakan lagu. Oke. Kan? Buka aja di channel saya ya. Di boleh. Apa nama channelnya? Di Musik Ambiar. Oh, Musik Ambiar. Andi Jangan lupa ditonton ya. Nah, di situ lagu-lagu saya sedang saya rilis sih, mulai saya masukin di YouTube-nya. Boleh bisa ditunjukin salah satu lagunya nanti di channel saya, biar eksklusif dong. Boleh dilihat. Boleh bisa dilihat. Cuman untuk yang ini gitarnya kita lagi rusak kayak gini sih, yang bagusnya lagi di bawah. Lagi diambil. Tapi bisa juga kalau mau. Boleh deh. Boleh ya ditunjukin ya guys. Oke, kita lihat nanti. Ya. Siap. Ya. Ini judulnya apa Pak Nik yang mau dinyanyiin? Sebenarnya ini lagu inspirasi udah lama ya. Udah inspirasi awalnya dari diri saya sendiri. Saya anak perantauan yang nggak pernah namanya lebaran di rumah tuh nggak pernah mas. Cuman semenjak ada pandemi, jadi lagu ini saya rubah sedikit, liriknya saya rubah. Jadi mewakili bukan diri saya sendiri, tapi menjadi perwakilan semua orang yang saat ini terdampak pandemi dan lebaran di kota orang gitu. Jadi judulnya Lebaran di Perantauan. Wah, bagus sekali. Boleh kita dengerin ya sedikit guys. Oke. Untuk ayah ibu tercinta, maafkanlah anakmu ini yang tak bisa tuh kembali di hari fitri nan suci ini. Suara takbir menyayat
mata berlinang membasahi pipi. Ingin rasanya ku kembali bersujud menangis di pangkuanmu. Sekian lamanya tak pernah bertemu, kini lebaran kita tak bersatu. Hanyalah doa yang selalu ku panjatkan, semoga kita akan bersatu. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran. Maafkanlah anakmu tak bisa pulang. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran. Minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya sedikit segitulah. Gila. Cuman itu keren banget lagunya. di tengahnya ntar nanti ada sekitar sedikit puisi gitu buat Oke. memperhayat itu lagunya. Bagus banget ya lagunya guys. Jadi tuh dapat inspirasi bikin lagu kayak gitu tuh gimana gitu? Jadi dulu awalnya emang nggak tahu ya, karena saya lebaran, saya tinggal di kota orang ya. Khususnya ini lagu ini saya ciptakan semenjak saya di Karawang sini. Ya kan, semenjak saya di Karawang, saya lebaran nggak bisa pulang. Nah, ya buat nggak tahu kenapa pengen aja buat lagu kayak gitu. Sebenarnya ini udah kesekian kali lagunya, dan lagu ini saya udah rubah lagi buat biar mewakili keseluruhan orang yang sekarang terdampak pandemi gitu. Tentu lagu tadi tuh bisa mewakili semua orang ya yang nasibnya sama, yang gak bisa pulang, gak bisa lebaran di rumahnya sendiri sama keluarga bareng-bareng. Iya benar. Pasti sedih guys. Kerasa banget kita lebaran di kampung orang ya kan. Ya apalagi kalau situasi kayak gini ya. Iya, kita juga sedih banget kan. Ya Tapi semoga semuanya bisa berakhir deh. Amin. Semuanya bisa kembali normal, Iya. kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita bisa kerja. Harapan satu-satunya mah pengennya cepat kembali kerja gitu. Nah, Kita iya, betul. pertama nggak ada kesibukan, kerasa pegel, badan itu males ya kan. Ya, tapi Pandik ini bisa tetap itu ya, bisa tetap apa namanya? Walaupun dia itu tetap bisa itu menghasilkan suatu karya gitu, walaupun nggak dikesibukan. Ya karena nggak ada kesibukan, mau ngapain lagi gitu. Mending Iya, kita betul ngulik-ngulik sih, ya. sebuah karya gitu. Ini contoh yang bagus ya guys. Ya, Yang harus walaupun- ditiru. Iya walaupun gini mas, kita nggak tahu nih lah karya itu bakal ditonton orang, bakal di apa orang gitu kan, dieksplor gimana, Ya, betul. susah kita kan, setidaknya ya buat kesibukan aja. Ya betul sih. Pengennya cepet kerja mas, penghasilan udah nggak ada, Ya, keuangan iya kantong lagi kering soalnya. semuanya kayak sama kayak gitu ya. Iya benar. Ya, semoga aja semuanya bisa kembali ya guys. Amin. Tapi ngomong tadi lagu itu mewakili semua orang kayaknya deh Pak Andik. Iya. Mereka itu kayaknya nggak hanya Mas Andik aja sebenarnya yang kayak gitu. Sebenarnya semua orang juga pasti bakalan kesulitan ya. Iya. Rasanya yang kayak gitu. Pasti rasanya sedih nggak bisa lebaran bareng keluarga di rumah Pasti, apalagi buat mereka yang lama banget gak ketemu, terus buat mereka yang baru mulai merantau nih, orang yang belum mulai merantau jauh, sekarang lebaran nggak bisa pulang, Ya. bakal ngerasain sedihnya kayak gimana gitu. Nah, Ya. kalau kayak saya juga walaupun udah sering nggak pernah lebaran pulang, ya sedih tapi nggak terlalu, tapi ya tetap sedih gitu. Ya pasti dong. Saya juga pernah ngerasain awal merantau sedih, itu sedihnya lebih banget, lebih dalam. pastilah Iya. pasti sedih banget kan. Saatnya lebaran kan kita biasanya kan kumpul sama keluarga, tapi kita nggak bisa sekarang kan. Iya. Jadi ada pesan-pesan nggak yang buat disampaikan buat para perantau di sana agar tetap sabar menjalani semuanya, atau Iya, buat iya. yang mau merantau nanti gitu? Jadi pesan-pesannya sih tetap percaya ya, suatu musibah itu pasti akan ada akhirnya gitu. Percaya aja, pandemi ini pasti akan berakhir. Ya tuh. Intinya mas satu, tetap jaga kesehatan, ya kan, jaga jarak aman, Iya. gak usah pergi kemana-mana deh, udah di lingkungan sendiri aja di rumah. Terus
tetap patuh pada peraturan pemerintah, Mas. Iya. Kalau kita dibilang jangan mudik ya jangan mudik, dibilang keluar pakai masker, kalau kebutuhan apa ya pakai masker gitu. Kita harus nurut aja. Insya Allah pasti musibah ini berakhir kalau kita bisa nurut gitu kan. Iya, betul. Ya nggak usah bandel-bandel amat gitu kan. Ya walaupun kehidupan susah gitu kan. Karena ya intinya lebih patuh itu lebih mempercepat Ya, membatasi pergerakan virus ini ya. Iya. Jadi intinya kita harus sabar ya. Sabar. Jadi kita harus sabar supaya virus corona ini cepat berakhir ya guys, supaya kita juga bisa cepat pulang ketemu keluarga masing-masing. Jadi jangan bandel, kita harus ikutin arahan pemerintah ya. Betul? Tetap semangat lah, tetap semangat. Iya, harus tetap semangat dan sabar ya intinya. Salam dari perantau-perantau Jawa Tengah khususnya ya. Ya. Salam dari saya juga perantau dari Jawa Tengah. Semangat di kota orang. Yap, oke guys, itu wawancara dari salah satu perantau ya tinggal di Karawang ya. Perantau yang gak bisa pulang karena terdampak virus corona ini ya. Guys, jadi itu aja guys. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, and share ya. Buat pemirsa, buat kita semua. Supaya kita bisa bikin video lebih semangat lagi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny. Ya, terima kasih ya. Selamat. Ya, halo guys, sekarang saya udah di kosannya Pak Andik nih. Saya mau tanya-tanya nih, apa keluh kesah dia selama dia tinggal di Karawang dan nggak bisa pulang ke kampung halamannya saat lebaran nanti karena ada checkpoint, dia nggak bisa mudik. Oke, langsung ke kosannya. Ya, kita udah sampai di depan pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hoi, Pak Andi. Orang mana ini? Alhamdulillah sehat. Masuk. Ya, jadi saya mau tanya-tanya nih, Apa apa nih? nih? Tanya-tanya Gak apa-apa, ya seputar itulah soal kehidupan saat ini. Aduh. Ya nggak apa-apa ya. Jangan nanya-nanya soal jodoh aja ya. Oke. Oke, bisa ya masuk. Boleh ya? Boleh. Saya masuk nih. Siap. Oke, siap. Silakan. Oke, guys, sekarang kita udah set up semuanya, kita sudah sama Pak Andik ya. Saya mau tanya-tanya tentang seputar kehidupan yang kita jalani sekarang ya. Kesibukannya apa, ngapain aja selama pandemi virus corona ini. Oke, jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar kita semua tetap semangat bikin videonya. Betul, Pak Andik? Betul sekali, Mas. Oke, kita langsung aja cekidot. Halo Mas Andik, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Pak Denny. Sehat. Jadi, Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih? Apa aja kesibukannya selama virus corona? Apakah Mas Andi sibuk kerja atau hal-hal lain atau gimana nih? Ya, alhamdulillah untuk kesibukan saat ini cuma tinggal tidur, makan, tidur ya, menikmati puasa seharian. Karena gara-gara pandemi ini alhamdulillah kerjaan sementara ditutup dulu. Jadi penghasilan lagi ngedown nih, lagi berkurang. Jadi Pak Anik juga selain nggak bisa mudik, yang nggak bisa kerja juga dia. Iya. Juga ya. Ternyata salah satu virus corona ini dampaknya sangat besar ya sampai ke pekerjaan. Jadi apakah itu masih bisa kerja atau gimana ya? Untuk saat ini sih kita benar-benar total ya. Total. Untuk saat ini kalau benar-benar total, kemungkinan sih ya setelah kembali normal kita buka lagi. Ya ngikutin alur aja. Oke. Jadi sekarang kegiatannya di kosan sibuk ngapain aja nih Pak Andik nih? Ya selain nyantai-nyantai ya mungkin kalau lagi slow paling kita ya nyari-nyari kesibukan aja lah, kecil-kecilan. Iya. Ya sekedar olahraga lah apa kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan pulang kampung itu benar-benar nggak bisa atau emang gimana? Sebenarnya kurang tahu juga ya, tapi kita ngikutin peraturan pemerintah aja. Karena kan pemerintah udah mengimbau jangan mudik. Oke. Ya kan. Pertama emang bagus sih buat mencegah terjadinya memperluas penyebaran kan. Jadi saya sebagai pemuda yang baik ya ngikutin aja lah gitu. Oke. Jangan mudik. Oke, jadi Pak Andik ini mengikuti arahan dari pemerintah, bagus ya untuk memberhentikan penyebaran virus corona ini. Memang sangat meresahkan sekali ya. Iya. Tentu saya harap sih virus corona ini cepat hilang supaya kita semua juga bisa kerja dan kembali normal seperti biasa. Jadi keluar rumah pun nggak bisa was-was. Iya. Sebenarnya dalam hati juga
pengen lah ngerasain mudik gitu kan. Ya. Apalagi kesempatan nih libur panjang, kapan kita bisa lebaran di rumah, apalagi kerjaan kita nggak bisa gitu kan namanya ngerasain lebaran di rumah. Iya betul. Cuman ya gimana lagi, kita harus ngikutin peraturan demi kebaikan bersama. Ya walaupun di sini perih mas, jujur aja di sini perih ya. Iya. Kita nggak ada pendapatan, Iya. makan harus, Iya betul. tempat tinggal harus Bayar juga kan ya. juga, ya. Semua kebutuhan harus terpenuhi, sementara penghasilan kita nggak ada gitu kan. Iya. Cuman ya semangat aja demi kebaikan bersama. Ya betul. Jadi begitu ya. Jadi Iya. selain sibuk makan tidur dan lain-lainnya, Bapak Adik ini kayaknya di sini ada gitar ya kayaknya. Ya ini buat, Ini kayaknya jago main gitar kayaknya. Mas. kalau bilang jago sih nggak jago, ya. ini ya buat hiburan aja nih mas. Jadi daripada kita jenuh gitu kan, Yap. masa ya cuma makan tidur, kita mau kemana-mana kan nggak boleh, lockdown kan. Ya betul. Ya, Jadi main gitar tuh solusinya itu ya. solusi satu-satunya ya. Alhamdulillah dengan main gitar banyak inspirasi nih, kita banyak, alhamdulillah saya banyak sedikit menciptakan lagu. Oke. Ya kan? Buka aja di channel saya ya, di Boleh. Apa nama channelnya? di Musik Ambiar. Oh, musik Ya, Ambiar. Andi Jangan lupa Ambiar. ditonton ya. Nah Guys. di situ lagu-lagu saya sedang saya rilis sih, mulai saya masukin Oke. di YouTube-nya. Boleh bisa ditunjukin salah satu lagunya di channel saya, biar eksklusif dong. Boleh dilihat. Boleh, Biar boleh. bisa dilihat. Cuman untuk yang ini gitarnya kita lagi rusak kayak gini sih, yang bagusnya lagi di bawah. lagi diambil. Tapi bisa juga kalau mau. Boleh deh. Boleh. Boleh ya ditunjukin ya guys. Oke, kita lihat nanti. Ya. Siap. Ya. Ini judulnya apa Pak Dik yang mau dinyanyiin? Sebenarnya ini lagu inspirasi udah lama ya. Ya. Udah inspirasi awalnya dari diri saya sendiri. Saya anak perantauan yang nggak pernah namanya lebaran di rumah tuh nggak pernah mas. Cuman semenjak ada pandemi, jadi lagu ini saya rubah sedikit, liriknya saya rubah. Jadi mewakili bukan diri saya sendiri, tapi menjadi perwakilan semua orang yang saat ini terdampak pandemi dan lebaran di kota orang gitu. Jadi judulnya Lebaran di Perantauan. Wah, bagus sekali. Boleh kita dengerin ya sedikit guys. Oke. Untuk ayah ibu tercinta, maafkanlah anakmu ini yang tak bisa tuh kembali di hari fitri nan suci ini. Suara takbir menyayat hati, air mata berlinang membasahi pipi. Ingin rasanya ku kembali bersujud menangis di pangkuanmu. Sekian lamanya tak pernah bertemu, kini lebaran kita tak bersatu. Hanyalah doa yang selalu ku panjatkan, semoga kita akan bersatu. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran. Maafkanlah anakmu tak bisa pulang. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran. Minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya sedikit segitulah. Gila. Cuman itu Keren banget lagunya Pak. di tengahnya ntar nanti ada sekitar sedikit puisi gitu, Oh, buat oke. memperhayat Itu lagunya. bagus banget ya lagunya guys. Jadi tuh dapat inspirasi bikin lagu kayak gitu tuh
gimana gitu? Kok Jadi bisa? dulu awalnya emang nggak tahu ya, karena saya lebaran, saya tinggal di kota orang ya. Khususnya ini lagu ini saya ciptakan semenjak saya di Karawang sini, ya kan. Semenjak saya di Karawang, saya lebaran nggak bisa pulang. Nah, ya buat nggak tahu kenapa pengen aja buat lagu kayak gitu. Sebenarnya ini udah kesekian kali lagunya, dan lagu ini saya udah rubah lagi buat biar mewakili keseluruhan orang yang sekarang terdampak pandemi gitu. Tentu lagu tadi tuh bisa mewakili semua orang ya yang nasibnya sama, yang gak bisa pulang, gak bisa lebaran di rumahnya sendiri sama keluarga bareng-bareng. Iya benar. Pasti sedih banget, guys. kerasa banget kita lebaran di kampung orang ya kan. Ya apalagi kalau situasi kayak gini ya, Iya, kita juga benar. sedih banget kan. Ya Iya. semoga semuanya bisa berakhir deh, Amin. semuanya bisa kembali normal, Iya. kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita bisa kerja. Harapan satu-satunya mah pengennya cepat kembali kerja gitu. Nah, Kita iya, betul. pertama nggak ada kesibukan, kerasa pegel, badan itu males ya kan. Ya, tapi Bandik ini bisa tetap itu ya, bisa tetap apa namanya? Walaupun dia itu tetap bisa itu menghasilkan suatu karya gitu, walaupun nggak dikesibukan. Iya karena Iya, nggak ada betul. kesibukan, mau ngapain lagi gitu. Mending Iya, kita betul ngulik-ngulik sih, ya. sebuah karya gitu. Ini contoh yang bagus ya guys. Ya, Yang harus walaupun- ditiru. Iya walaupun gini mas, kita nggak tahu nih lah karya itu bakal ditonton orang, bakal di apa orang gitu kan, dieksplor gimana, Ya, betul. susah kita kan. Setidaknya ya buat kesibukan aja. Ya betul sih. Pengennya cepet kerja mas, penghasilan udah nggak ada, Ya, keuangan iya kantong lagi kering soalnya. semuanya ya sama kayak gitu ya. Iya benar. Ya semoga aja semuanya bisa kembali ya guys. Amin. Tapi ngomong tadi lagu itu mewakili semua orang kayaknya deh Pak Andi. Iya. Mereka itu kayaknya nggak hanya Mas Andik aja sebenarnya yang kayak gitu. Sebenarnya semua orang juga pasti bakalan kesulitan ya. Iya. Rasanya yang kayak gitu. Pasti rasanya sedih nggak bisa lebaran bareng keluarga di rumah Pasti, apalagi buat mereka yang lama banget gak ketemu, terus buat mereka yang baru mulai merantau nih, orang yang belum mulai merantau jauh, sekarang lebaran nggak bisa pulang, Ya. bakal ngerasain sedihnya kayak gimana gitu. Nah, Ya. kalau kayak saya juga walaupun udah sering nggak pernah lebaran pulang, ya sedih tapi nggak terlalu, tapi ya tetap sedih gitu. Ya pasti dong. Saya juga pernah ngerasain awal merantau sedih, itu sedihnya lebih banget, lebih dalam. pasti lah. Iya. Sedih banget dah. Saatnya lebaran kan kita biasanya kan kumpul sama keluarga, tapi kita nggak bisa sekarang kan. Iya. Jadi ada pesan-pesan gak yang buat disampaikan buat para perantau di sana agar tetap sabar menjalani semuanya, atau Iya, buat iya. yang mau merantau nanti gitu? Jadi pesan-pesannya sih tetap percaya ya, suatu musibah itu pasti akan ada akhirnya gitu. Percaya aja, pandemi ini pasti akan berakhir. Ya tuh. Intinya mas satu, tetap jaga kesehatan, ya kan, jaga jarak aman, Iya. gak usah pergi kemana-mana deh, udah di lingkungan sendiri aja di rumah. Terus tetap patuh pada peraturan pemerintah mas. Iya. Kalau kita dibilang jangan mudik ya jangan mudik, dibilang keluar pakai masker, kalau kebutuhan apa ya pakai masker gitu. Kita harus nurut aja, insya Allah pasti musibah ini berakhir kalau kita bisa nurut gitu. Iya betul betul. Ya nggak usah bandel-bandel amat gitu. Ya walaupun kehidupan susah gitu kan, karena ya intinya lebih patuh itu lebih mempercepat mempercepat dan membatasi pergerakan virus ini ya. Betul. Iya, Jadi intinya kita harus sabar ya. sabar. Jadi kita harus sabar supaya virus corona ini cepat berakhir ya guys, supaya kita juga bisa cepat pulang ketemu keluarga masing-masing. Jadi jangan bandel, kita harus ikutin arahan pemerintah ya. Betul? Tetap semangat lah, tetap semangat. Iya, harus tetap semangat dan sabar ya intinya. Salam dari perantau-perantau Jawa Tengah khususnya ya. Ya, Salam dari saya juga perantau dari Jawa Tengah. oke, Semangat di kota orang. Yap, oke guys, itu wawancara dari salah satu perantau yang tinggal di Karawang ya. Perantau yang gak bisa pulang karena terdampak virus corona ini ya. Guys, jadi itu aja guys. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, and share ya. Buat pemirsa, buat kita semua. Supaya kita bisa bikin video lebih semangat lagi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny. Ya, Ya, terima kasih ya. selamat. Ya, halo guys, sekarang saya udah di kosannya Pak Andik nih. Saya mau tanya-tanya nih, apa kalau kosan dia di
selama ditinggal di Karawang dan nggak bisa pulang ke kampung halamannya saat lebaran nanti karena ada checkpoint, dia nggak bisa mudik. Oke, langsung kusan ya. Kita udah sampai di depan pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Andi. Orang mana ini? Alhamdulillah sehat. Masuk. Ya, jadi saya mau tanya-tanya nih. Apa nih? Tanya-tanya Nggak apa-apa, ya nggak seputar itulah soal kehidupan saat ini. Aduh. Ya nggak apa-apa ya. Jangan nanya-nanya soal jodoh aja ya. Oke. Oke, bisa ya masuk. Boleh ya? Boleh. Saya masuk nih. Siap. Oke, siap. Silakan. Oke, guys, sekarang kita udah set up semuanya. Kita sudah sama Pak Andi. Saya mau tanya-tanya tentang seputar kehidupan yang kita jalani sekarang ya. Kesibukannya apa, ngapain aja selama pandemi virus corona ini. Oke, jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar kita semua tetap semangat bikin videonya. Betul, Pak Andi? Betul sekali, Mas. Oke, kita langsung aja cekidot. Halo Mas Andi, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Pak Sehat. Dedi. Jadi Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih? Apa aja kesibukannya selama virus corona? Apakah Mas Andi sibuk kerja atau hal-hal lain atau gimana nih? Ya, alhamdulillah untuk kesibukan saat ini cuma tinggal tidur ya, menikmati puasa seharian. Karena gara-gara pandemi ini alhamdulillah kerjaan sementara ditutup dulu. Jadi penghasilan lagi ngedown nih. Lagi berkurang. Jadi Pak Anik juga selain nggak bisa mudik, yang nggak bisa kerja juga dia. Iya. Juga ya. Ternyata salah satu virus corona ini dampaknya sangat besar ya sampai ke pekerjaan. Jadi apakah itu masih bisa kerja atau gimana ya? Untuk saat ini sih kita benar-benar total ya. Total. Untuk saat ini benar-benar total. Kemungkinan sih ya setelah kembali normal kita buka lagi. Ya ngikutin alur aja. Oke. Jadi sekarang kegiatannya di kosan sibuk ngapain aja nih Pak Andik nih? Ya selain nyantai-nyantai ya mungkin kalau lagi slow paling kita ya nyari-nyari kesibukan aja lah, kecil-kecilan. Iya. Ya sekedar olahraga lah apa kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan pulang kampung itu benar-benar nggak bisa atau emang gimana? Sebenarnya kurang tahu juga ya, tapi kita ngikutin peraturan pemerintah aja. Karena kan pemerintah udah mengimbau jangan mudik. Oke. Ya kan. Pertama emang bagus sih buat mencegah terjadinya memperluas penyebaran kan. Jadi saya sebagai pemuda yang baik ya ngikutin aja lah gitu. Oke. Jangan mudik. Oke, jadi Pak Andik ini mengikuti arahan dari pemerintah, bagus ya untuk memberhentikan penyebaran virus corona ini. Memang sangat meresahkan sekali ya. Iya. Tentu saya harap sih virus corona ini cepat hilang supaya kita semua juga bisa kerja dan kembali normal seperti biasa. Jadi keluar rumah pun nggak bisa was-was. Iya. Sebenarnya dalam hati juga pengen lah ngerasain mudik gitu kan. Apalagi kesempatan nih libur panjang. Kapan kita bisa lebaran di rumah? Apalagi kerjaan kita nggak bisa gitu kan namanya ngerasain lebaran di rumah. Iya betul. Cuman ya gimana lagi, kita harus ngikutin peraturan demi kebaikan bersama. Ya walaupun di sini perih Mas, jujur aja di sini perih ya. Kita nggak ada pendapatan. Iya. Makan harus. Iya betul. Tempat tinggal harus Bayar juga kan ya. Semua kebutuhan harus terpenuhi. Sementara penghasilan kita nggak ada gitu. Cuman ya semangat aja demi kebaikan bersama. Ya betul. Jadi begitu ya. Jadi selain sibuk makan tidur dan lain-lainnya, Bapak Adik ini kayaknya di sini ada gitar ya kayaknya. Ya ini buat. Ini kayaknya jago main gitar kayaknya. Kalau bilang jago sih nggak jago. Ya. Ini buat hiburan aja sih Mas. Jadi daripada kita jenuh gitu kan. Yap. Masa cuma makan tidur. Kita mau kemana-mana kan nggak boleh, lockdown kan. Ya betul. Ya. Jadi main gitar itu solusinya ya. Itu solusi satu-satunya ya. Alhamdulillah dengan main gitar banyak inspirasi nih, kita alhamdulillah saya banyak sedikit menciptakan lagu. Oke. Ya kan? Buka aja di channel saya ya. Boleh. Apa nama channelnya? Di Musik Ambyar. Oh, Musik Ya, Ambyar. Andika Jangan lupa Ambyar. ditonton ya. Nah, di situ lagu-lagu saya sedang saya rilis sih, mulai saya masukin Oke. di YouTube-nya. Boleh bisa ditunjukin salah satu lagunya nanti di channel saya biar eksklusif dong. Boleh dilihat. Boleh. Biar bisa dilihat. Cuman untuk yang ini gitarnya kita
lagi rusak kayak gini sih, yang bagusnya lagi di bawah. lagi diambil. Tapi bisa juga kalau mau. Boleh deh. Boleh Boleh ya? ya ditunjukin ya guys. Oke, kita lihat nanti. Ya. Siap. Ya. Ini judulnya apa Pak Dik yang mau dinyanyiin? Sebenarnya ini lagu inspirasi udah lama ya. Ya. Udah inspirasi awalnya dari diri saya sendiri. Saya anak perantauan yang nggak pernah namanya lebaran di rumah tuh nggak pernah, Mas. Cuman semenjak ada pandemi, jadi lagu ini saya rubah sedikit, liriknya saya rubah. Jadi mewakili bukan diri saya sendiri, tapi menjadi perwakilan semua orang yang saat ini terdampak pandemi dan lebaran di kota orang gitu. Jadi judulnya Lebaran di Perantauan. Wah, bagus sekali. Boleh kita dengerin ya sedikit guys. Oke. Untuk ayah ibu tercinta, maafkanlah anakmu ini yang tak bisa tuh kembali di hari fitri nan suci ini. Suara takbir menyayat hati, air mata berlinang membasahi pipi. Ingin rasanya ku kembali bersujud menangis di pangkuanmu. Sekian lamanya tak pernah bertemu, kini lebaran kita tak bersatu. Hanyalah doa yang selalu ku panjatkan, semoga kita akan bersatu. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran. Maafkanlah anakmu tak bisa pulang. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran. Minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya sedikit segitulah. Cuman itu keren banget lagunya. di tengahnya ntar nanti ada sekitar sedikit puisi gitu. Buat oke. memperkaya Itu lagunya. bagus banget ya lagunya guys. Jadi tuh dapat inspirasi bikin lagu kayak gitu tuh gimana gitu? Kok Jadi bisa? dulu awalnya emang nggak tahu ya, karena saya lebaran, saya tinggal di kota orang ya. Khususnya ini lagu ini saya ciptakan semenjak saya di Karawang sini. Ya kan, semenjak saya di Karawang, saya lebaran nggak bisa pulang. Nah, ya buat nggak tahu kenapa pengen aja buat lagu kayak gitu. Sebenarnya ini udah kesekian kali lagunya, dan lagu ini saya udah rubah lagi buat biar mewakili keseluruhan orang yang sekarang terdampak pandemi gitu. Tentu lagu tadi tuh bisa mewakili semua orang ya, yang nasibnya sama, yang gak bisa pulang, gak bisa lebaran di rumahnya sendiri sama keluarga bareng-bareng. Iya benar. Pasti sedih guys. Kerasa banget kita lebaran di kampung orang ya kan. Ya apalagi kalau situasi kayak gini ya, Iya, kita juga benar. sedih banget kan. Ya Iya. semoga semuanya bisa berakhir deh ya. Amin. Semuanya bisa kembali normal, Iya. kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita bisa kerja. Harapan satu-satunya mah pengennya cepat kembali kerja gitu. Nah, Kita iya, betul. pertama nggak ada kesibukan, kerasa pegel, badan itu males ya kan. Ya, tapi Pak Andik ini bisa tetap itu ya, bisa tetap apa namanya? Walaupun dia itu tetap bisa itu menghasilkan suatu karya gitu, walaupun nggak dikesibukan. Iya karena nggak ada kesibukan, mau ngapain lagi gitu. Mending Iya, kita betul ngulik-ngulik sih, ya. sebuah karya gitu. Ini contoh yang bagus ya guys. Ya Yang harus walaupun ditiru. Iya walaupun gini mas, kita nggak tahu nih lah karya itu bakal ditonton orang, bakal
bakal di apa orang gitu kan, dieksplor gimana Ya, betul. susah kita kan, setidaknya ya buat kesibukan aja. Ya betul sih. Pengennya cepet kerja mas, penghasilan udah nggak ada, Ya keuangan iya kantong lagi kering soalnya. semuanya ya sama kayak gitu ya. Iya benar. Ya semoga aja semuanya bisa kembali ya guys. Iya. Tapi ngomong tadi lagu itu mewakili semua orang kayaknya deh Pak Andi. Iya. Mereka itu kayaknya nggak hanya Mas Andik aja sebenarnya yang kayak gitu. Sebenarnya semua orang juga pasti bakalan kesulitan ya. Iya. Rasanya yang kayak gitu. Pasti rasanya sedih nggak bisa lebaran bareng keluarga di rumah Pasti, yang apalagi masing-masing. buat mereka yang lama banget gak ketemu, terus buat mereka yang baru mulai merantau nih, Mm-mm. orang yang belum mulai merantau jauh, sekarang lebaran nggak bisa pulang, Ya. bakal ngerasain sedihnya kayak gimana gitu. Nah, Ya. kalau kayak saya juga walaupun udah sering nggak pernah lebaran pulang, ya sedih tapi nggak terlalu, tapi ya tetap sedih gitu. Ya pasti dong. Saya juga pernah ngerasain awal merantau sedih, itu sedihnya lebih banget, lebih dalam. pasti lah. Iya. Itu sedih banget dah. Saatnya lebaran kan kita biasanya kan kumpul sama keluarga, tapi kita nggak bisa sekarang kan. Iya. Jadi ada pesan-pesan gak yang buat disampaikan buat para perantau di sana agar tetap sabar menjalani semuanya, atau Iya, buat iya. yang mau merantau nanti gitu. Jadi pesan-pesannya sih tetap percaya ya, suatu musibah itu pasti akan ada akhirnya gitu. Percaya aja, pandemi ini pasti akan berakhir. Ya betul. Intinya mas satu, tetap jaga kesehatan, ya kan? Jaga jarak aman. Iya. Gak usah pergi kemana-mana deh, udah di lingkungan sendiri aja, di rumah. Terus tetap patuh pada peraturan pemerintah mas. Iya. Kalau kita dibilang jangan mudik ya jangan mudik, dibilang keluar pakai masker, kalau kebutuhan apa ya pakai masker gitu. Kita harus nurut aja. Insya Allah pasti musibah ini berakhir kalau kita bisa nurut gitu kan. Iya betul betul. Ya nggak usah bandel-bandel amat gitu kan. Ya walaupun kehidupan susah gitu kan. Mm-mm. Karena ya intinya lebih patuh itu lebih mempercepat Mempercepat ya, iya, membatasi pergerakan membatasi virus pergerakan. ini ya. Betul. Iya, Jadi intinya kita harus sabar ya. sabar. Jadi kita harus sabar supaya virus corona ini cepat berakhir ya guys, supaya kita juga bisa cepat pulang ketemu keluarga masing-masing. Jadi jangan bandel, kita harus ikutin arahan pemerintah ya. Betul? Tetap semangat lah, tetap semangat. Iya, harus tetap semangat dan sabar ya intinya. Salam dari perantau-perantau Jawa Tengah khususnya ya. Ya, Salam dari saya juga perantau dari Jawa Tengah. oke, Semangat di kota orang. Yap, oke guys, itu wawancara dari salah satu perantau ya tinggal di Karawang ya. Perantau yang gak bisa pulang karena terdampak virus corona ini ya. Guys, jadi itu aja guys. Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share ya buat pemirsa, buat kita semua, supaya kita bisa bikin video lebih semangat lagi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny. Ya, Ya, terima kasih ya. sama. Ya, halo guys, sekarang saya udah di kosannya Pak Andik nih. Saya mau tanya-tanya nih, apa kalau usaha dia selama dia tinggal di Karawang dan nggak bisa pulang ke kampung halamannya saat lebaran nanti karena ada checkpoint, dia nggak bisa mudik. Oke, langsung ke kosannya. Ya, kita udah sampai di depan pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Andi. Orang mana Apa ini? kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masuk. Ya, jadi saya mau tanya-tanya nih, Apa nggak nih, apa-apa apa nih, nih? tanya-tanya Nggak apa-apa, ya seputar itulah soal kehidupan saat ini. Aduh. Ya nggak apa-apa ya. Jangan nanya-nanya soal jodoh aja ya. Oke. Pokoknya bisa ya masuk. Boleh ya? Boleh. Saya masuk nih. Siap, Oke, siap. Silakan. Oke, guys, sekarang kita udah set up semuanya, kita sudah sama Pak Andik ya. Saya mau tanya-tanya tentang seputar kehidupan yang kita jalani sekarang ya. Kesibukannya apa, ngapain aja selama pandemi virus corona ini. Oke, jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar kita semua tetap semangat bikin videonya. Betul, Pak Andik? Betul sekali Mas. Oke, kita langsung aja cekidot. Halo Mas Andik, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Pak Denny. Sehat. Jadi, Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih? Apa aja kesibukannya selama virus corona? Apakah Mas Andi sibuk kerja atau hal-hal lain atau gimana nih? Ya, alhamdulillah untuk kesibukan saat ini cuma tinggal tidur, makan, tidur ya, menikmati puasa seharian. Karena gara-gara pandemi ini alhamdulillah kerjaan sementara ditutup dulu.
jadi penghasilan lagi ngedown nih, lagi berkurang. Jadi Pak Anik juga selain nggak bisa mudik, yang nggak bisa kerja juga dia. Iya. Juga ya. Ternyata salah satu virus corona ini dampaknya sangat besar ya sampai ke pekerjaan. Jadi apakah itu masih bisa kerja atau gimana ya? Untuk saat ini sih kita benar-benar total ya. Total. Untuk saat ini kalau benar-benar total, kemungkinan sih ya setelah kembali normal kita buka lagi. Ya ngikutin alur aja. Oke. Jadi sekarang kegiatannya di kosan sibuk ngapain aja nih Pak Andik nih? Ya selain nyantai-nyantai ya mungkin kalau lagi slow paling kita ya nyari-nyari kesibukan aja lah, kecil-kecilan. Iya. Ya sekedar olahraga lah apa kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan pulang kampung itu benar-benar nggak bisa atau emang gimana? Sebenarnya kurang tahu juga ya, tapi kita ngikutin peraturan pemerintah aja. Karena kan pemerintah udah mengimbau jangan mudik. Oke. Ya kan. Pertama emang bagus sih buat mencegah terjadinya memperluas penyebaran kan. Sih. Jadi saya sebagai pemuda yang baik ya Ya, ngikutin aja lah gitu. Oke. Jangan mudik. Oke, jadi Pak Andik ini mengikuti arahan dari pemerintah, bagus ya untuk memberhentikan penyebaran virus corona ini. Memang sangat meresahkan sekali ya. Iya. Tentu saya harap sih virus corona ini cepat hilang supaya kita semua juga bisa kerja dan kembali normal seperti biasa. Jadi keluar rumah pun nggak bisa was-was. Iya. Sebenarnya dalam hati juga pengen lah ngerasain mudik gitu kan. Apalagi kesempatan nih libur panjang, kapan kita bisa lebaran di rumah, apalagi kerjaan kita nggak bisa gitu kan namanya ngerasain lebaran di rumah. Iya betul. Cuman ya gimana lagi, kita harus ngikutin peraturan demi kebaikan bersama. Ya walaupun di sini perih mas, jujur aja di sini perih ya. Kita nggak ada pendapatan, makan harus, betul. tempat tinggal harus Bayar juga kan ya. Semua kebutuhan harus terpenuhi, sementara penghasilan kita nggak ada gitu kan. Cuman ya semangat aja demi kebaikan bersama. Ya betul. Jadi begitu ya. Jadi selain sibuk makan tidur dan lain-lainnya, Bapak Adik ini kayaknya di sini ada gitar ya kayaknya. Ya ini buat. Ini kayaknya jago main gitar kayaknya. Kalau bilang jago sih nggak jago. Ya. Ini ya buat hiburan aja nih mas. Jadi daripada kita jenuh gitu kan. Masa cuma makan tidur. Kita mau kemana-mana kan nggak boleh, lockdown kan. Ya betul. Ya. Jadi main gitar itu solusinya ya. Itu solusi satu-satunya ya. Alhamdulillah dengan main gitar banyak inspirasi nih kita alhamdulillah saya banyak sedikit menciptakan lagu. Ya kan? Buka aja di channel saya ya. Boleh. Apa nama channelnya? Di Musik Ambiar. Oh, Musik Ambiar. Jangan lupa ditonton ya. Nah, di situ lagu-lagu saya sedang saya rilis sih, mulai saya masukin di YouTube-nya. Boleh bisa ditunjukin salah satu lagunya nanti di channel saya, biar eksklusif dong. Boleh dilihat. Boleh bisa dilihat. Cuman untuk yang ini gitarnya kita lagi rusak kayak gini sih, yang bagusnya lagi di bawah, lagi di atas. Tapi bisa juga kalau mau. Boleh deh. Boleh ya ditunjukin ya guys. Oke, kita lihat nanti. Ya. Siap. Ya. Ini judulnya apa Pak Nik yang mau dinyanyiin? Sebenarnya ini lagu inspirasi udah lama ya. Udah inspirasi awalnya dari diri saya sendiri. Saya anak perantauan yang nggak pernah namanya lebaran di rumah tuh nggak pernah mas. Cuman semenjak ada pandemi, jadi lagu ini saya rubah sedikit, liriknya saya rubah. Jadi mewakili bukan diri saya sendiri, tapi menjadi perwakilan semua orang yang saat ini terdampak pandemi dan lebaran di kota orang gitu. Jadi judulnya Lebaran di Perantauan. Wah, bagus sekali. Boleh kita dengerin ya sedikit guys. Oke. Untuk ayah ibu tercinta, maafkanlah anakmu ini yang tak bisa tuh kembali di hari fitri nan suci ini. Suara tak
bir menyayat hati, air mata berlinang membasahi pipi. Ingin rasanya ku kembali bersujud menangis di pangkuanmu. Sekian lamanya tak pernah bertemu, kini lebaran kita tak bersatu. Hanyalah doa yang selalu ku panjatkan, semoga kita akan bersatu. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran. Maafkanlah anakmu tak bisa pulang. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran. Minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya sedikit segitulah. Gila. Cuman itu Keren banget lagunya. di tengahnya ntar nanti ada sekitar sedikit puisi gitu buat Oke. memperhayat itu lagunya. Bagus banget ya lagunya guys. Jadi tuh dapat inspirasi bikin lagu kayak gitu tuh gimana gitu? Kok Jadi bisa? dulu awalnya emang nggak tahu ya, karena saya lebaran, saya tinggal di kota orang ya. Khususnya ini lagu ini saya ciptakan semenjak saya di Karawang sini. Ya kan, semenjak saya di Karawang, saya lebaran nggak bisa pulang. Nah, ya buat nggak tahu kenapa pengen aja buat lagu kayak gitu. Sebenarnya ini udah kesekian kali lagunya, dan lagu ini saya udah rubah lagi buat biar mewakili keseluruhan orang yang sekarang terdampak pandemi gitu. Tentu lagu tadi tuh bisa mewakili semua orang ya yang nasibnya sama, yang gak bisa pulang, gak bisa lebaran di rumahnya sendiri sama keluarga bareng-bareng. Iya benar. Pasti Kerasa sedih banget, guys. kerasa banget kita lebaran di kampung orang ya kan. Ya apalagi kalau situasi kayak gini ya. Iya, Kita juga benar. sedih banget kan. Ya Iya. semoga semuanya bisa berakhir deh. Amin. Semuanya bisa kembali normal, Iya. kita bisa beraktivitas seperti biasa, kita bisa kerja. Harapan satu-satunya mah pengennya cepat kembali kerja gitu. Nah, Kita iya, betul. pertama nggak ada kesibukan, kerasa pegel, badan itu males ya kan. Ya, tapi Pandik ini bisa tetap itu ya, bisa tetap apa namanya? Walaupun dia itu tetap bisa itu menghasilkan suatu karya gitu, walaupun nggak dikesibukan. Iya karena Iya, nggak ada betul. kesibukan, mau ngapain lagi gitu. Mending Iya, kita betul ngulik-ngulik sih, ya. sebuah karya gitu. Ini contoh yang bagus ya guys. Ya Yang harus walaupun ditiru. iya walaupun gini mas, kita nggak tahu nih lah karya itu bakal ditonton orang, bakal di apa orang gitu kan, dieksplor gimana Ya, betul. susah gitu kan. Setidaknya ya buat kesibukan aja. Ya betul sih. Pengennya cepet kerja mas, penghasilan udah nggak ada. Ya. Keuangan iya kantong lagi kering soalnya. Semuanya ya sama kayak gitu ya. Iya benar. Ya semoga aja semuanya bisa kembali ya guys. Amin. Tapi ngomong tadi lagu itu mewakili semua orang kayaknya deh Pak Andi. Iya. Mereka itu kayaknya nggak hanya Mas Andik aja sebenarnya yang kayak gitu. Sebenarnya semua orang juga pasti bakalan kesulitan ya. Iya. Rasanya yang kayak gitu. Pasti rasanya sedih nggak bisa lebaran bareng keluarga di rumah Pasti, apalagi buat mereka yang lama banget gak ketemu, terus buat mereka yang baru mulai merantau nih, orang yang belum mulai merantau jauh, sekarang lebaran nggak bisa pulang, Ya. bakal ngerasain sedihnya kayak gimana gitu. Nah, Ya. kalau kayak saya juga walaupun udah sering nggak pernah lebaran pulang, ya sedih tapi nggak terlalu, tapi ya tetap sedih gitu. Ya pasti dong. Saya juga pernah ngerasain awal merantau sedih, itu sedihnya lebih banget, lebih dalam. Pastilah, Iya. pasti sedih banget kan. Saatnya lebaran kan kita biasanya kan kumpul sama keluarga, tapi kita nggak bisa sekarang kan. Iya. Jadi ada pesan-pesan gak yang buat disampaikan buat para perantau di sana agar tetap sabar menjalani semuanya, atau Iya, buat iya. yang mau merantau nanti gitu. Jadi pesan-pesannya sih tetap percaya ya, suatu musibah itu pasti akan ada akhirnya gitu. Percaya aja, pandemi ini pasti akan berakhir. Ya betul. Intinya mas satu, tetap jaga kesehatan, ya kan, jaga jarak aman, Iya. gak usah pergi kemana-mana deh, udah
di lingkungan sendiri aja di rumah, terus tetap patuh pada peraturan pemerintah mas. Iya. Kalau kita dibilang jangan mudik ya jangan mudik, dibilang keluar pakai masker, kalau kebutuhan apa ya pakai masker gitu. Kita harus nurut aja, insya Allah pasti musibah ini berakhir kalau kita bisa nurut gitu kan. Iya, betul betul. Ya nggak usah bandel-bandel amat gitu kan. Ya walaupun kehidupan susah gitu kan, karena ya intinya lebih patuh itu lebih mempercepat Ya, membatasi pergerakan virus ini ya. Iya, Jadi intinya kita harus sabar ya. sabar. Jadi kita harus sabar supaya virus corona ini cepat berakhir ya guys, supaya kita juga bisa cepat pulang ketemu keluarga masing-masing. Jadi jangan bandel, kita harus ikutin arahan pemerintah ya. Betul? Tetap semangat lah, tetap semangat. Iya, harus tetap semangat dan sabar ya intinya. Salam dari perantau-perantau Jawa Tengah khususnya ya. Ya, Salam dari saya juga perantau dari Jawa Tengah. oke, Semangat di kota orang. Yap, oke guys, itu wawancara dari salah satu perantau ya tinggal di Karawang ya. Perantau yang gak bisa pulang karena terdampak virus corona ini ya. Guys, jadi itu aja guys. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, and share ya buat pemirsa, buat kita semua supaya kita bisa bikin video lebih semangat lagi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny. Ya, Ya.